Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah Administrasi Perbankan. Kita akan membahas tentang salah satu jasa bank yang namanya transfer. Pengertian dari transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Bahasa sederhananya adalah transfer itu yaitu jasa bank untuk mengirimkan uang yang diperintahkan oleh nasabahnya untuk dikirimkan kepada si penerima uang yang berada di tempat lain. Kira-kira begitu. Transfer sendiri bisa dilakukan tentu harus ada uang atau dana yang mau dikirimkan. Jadi intinya adalah nasabah bisa mengirimkan uang kepada orang yang diinginkannya dengan memerintahkan kepada bank. Kegiatan usaha pengiriman uang atau yang umum dikenal dengan istilah kupu yang dalam bahasa Inggrisnya sebagai money remittance service atau jasa pengiriman uang, yaitu kegiatan pengiriman uang baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ya, yang dilakukan oleh penyelenggara pengiriman uang yaitu bank. Kemudian melaksanakan perintah dari pengirim untuk mengirimkan uang kepada si penerima. Nah, pada umumnya jasa pengiriman uang itu terutama yang ke luar negeri atau dari luar negeri biasanya dilakukan oleh migrant workers atau lebih sering dikenal dengan TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada keluarganya di Indonesia. Bisa juga sebaliknya, jika kita punya saudara atau anak yang ada di luar negeri kemudian sedang sekolah, kita kirimkan uang kepada mereka, bisa menggunakan jasa bank yang namanya transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, penyelenggara transfer dana atau kupu itu wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia ya, atau OJK. Jadi harus ada izin dari pemerintah supaya bank bisa mengirimkan uang, terutama yang ke luar negeri. Biasanya yang boleh mengirimkan bank yang boleh mengirimkan uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri itu adalah bank devisa yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kalau dalam negeri tidak terlalu ini dipersyaratkan. Kegiatan usaha pengiriman uang itu merupakan perintah sebenarnya dari nasabah bank kepada bank.
untuk mengirimkan uang kepada si penerima, ya, seperti itu. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang itu ada undang-undangnya, ada peraturan BI-nya. Cakupan transaksi pengiriman uang terutama yang dari luar masuk ke Indonesia itu dinamakan incoming transfer. Kalau dari dalam ke luar negeri disebut outgoing transfer. Dan ada juga pengiriman uang secara domestik masih di wilayah Republik Indonesia. Nah, tentu pengiriman uang itu banyak aturan-aturannya, terutama kalau antar negara, ya, antar negara. Nanti kita akan jelaskan. Mekanisme tahapan transfer secara sederhana yaitu proses pengiriman uang atau capturing atau sending proses. Kemudian ada proses pengiriman informasi atau messaging. Jadi pengertian pengiriman uang itu sebenarnya bukan uangnya secara fisik yang dibawa ke tempat lain, tapi berupa informasi gitu ya. Informasi inilah yang disampaikan ke tempat lain, nanti pihak penerima yang bank penerima yang akan merubah informasi itu menjadi uang kembali dan diserahkan kepada penerima. Jadi yang ketiga namanya proses penyelesaian akhir atau settlement proses. Dan keempat proses penerimaan uang atau disbursement proses. Jadi ini ada bisa kita bagi dua ya. Jadi proses dari pengiriman dan ini adalah proses penerimaan. Nah, ini pada waktu uangnya diserahkan, dikirim, terus ini pada saat uangnya diterima. Proses pengolahan informasinya di sini. Inilah yang dilakukan oleh bank. Manfaat transfer, mengapa orang banyak menggunakan transfer? Karena menghemat waktu daripada kita membawa uang itu sendiri ke tempat lain, apalagi jauh ya. Tentu ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana gitu. Tapi kalau kita melalui bank mungkin bisa sampai pada saat yang sama gitu ya. Saat yang sama, apalagi kalau banknya sama, biasanya saat persekian detik udah masuk di penerima. Yang kedua lebih aman ya, karena yang dikirimkan sebenarnya bukan uang secara fisik tapi berupa informasi atau message. Ketiga tidak perlu modal karena tinggal memerintahkan bank saja. Hanya memang ada biaya sedikit untuk biaya pengiriman uang. Jika melalui kantor dan ke bank lain misalnya. Tapi kalau sesama bank biasanya tidak ada biaya. Yang keempat tidak ada biaya menerima. Yang menerima biasanya menerima uang secara utuh, full. Tidak ada biaya untuk menerima uang. Yang kelima dana langsung tersedia. Jadi bisa diambil di bank, baik melalui ATM atau melalui datang ke kantor bank. Yang keenam relatif mudah. Kalau dulu biasa orang mau kirim uang harus datang ke kantor bank, sekarang kirim uang tidak harus ke kantor bank, cukup melalui ATM, mobile banking atau internet banking. Yang ketujuh jarang ada transaksi palsu karena antara bank pengirim dengan bank penerima biasanya sudah ada proses
proses sandi tentang informasi. Yang ke-8, tidak ada biaya membayar kalau sesama bank. Kalau beda bank, ada juga yang beda kota ya. Tapi kalau beda kota masih sesama bank biasanya tidak bayar. Kalau beda bank baru bayar ya. Kalau sekarang sekitar 6.500 lah. Media transfer selain datang ke bank, kita bisa juga transfer melalui ATM atau automated teller machine. Kalau sudah punya tabungan dan kartu ATM, kita bisa melakukan transfer melalui mesin ATM ya, tanpa harus datang ke bank. Tinggal kita masukkan kartu ATM ke mesin, kemudian mengisi kode PIN, kemudian kita ikuti prosedur transfer yang tertera pada layar mesin ATM. Jadi di situ akan muncul layar mau dikirim ke nomor rekening berapa gitu ya, di bank mana, bank sesama bank atau bank lain, kemudian nomor rekeningnya berapa, lalu jumlahnya berapa. Nanti akan muncul nama si penerima. Kalau nama penerima udah benar, baru kita bisa confirm untuk kirim gitu ya. Nah, itu bisa sampai pada saat yang sama. Kemudian bisa juga melalui mobile banking. Ini hampir sama dengan ATM, hanya tidak menggunakan mesin tapi menggunakan handphone atau smartphone. Jadi ada aplikasi yang disediakan oleh bank yang bisa kita download di Play Store dan diinstal di handphone, sehingga kita bisa melakukan transfer melalui handphone, tidak harus ke mesin ATM ya. Cuma kalau mobile banking tentu tidak bisa mengambil uang secara tunai, kalau di ATM bisa. Tapi kalau untuk transfer lebih praktis menggunakan mobile banking. Hanya kalau kita punya tabungan terus kita punya mendaftar fasilitas mobile banking, biasanya ada biaya administrasi tambahan ya, setiap bulan. Ya. Kemudian bisa juga kita transfer datang langsung ke bank. Ya. Tapi biasanya orang yang seperti ini yang memang belum punya tabungan di bank. Dia datang saja ke bank, nanti dia bayar biaya administrasi untuk transfer, ngisi form aplikasi transfer. Di dalam form itu diisi, dikirim kepada siapa, namanya siapa, berapa yang mau dikirim. Kemudian kalau orang yang dikirim itu ada nomor rekeningnya, ya, nomor rekening berapa, namanya siapa, di bank apa gitu ya. Melalui internet banking. Jadi internet banking ini juga mirip dengan mobile banking, hanya menggunakan internet. Akses untuk internet itu biasanya lebih mudah kalau pakai laptop atau komputer. Biasanya kalau pakai internet banking sama dengan mobile banking, harus mendaftar dulu di bank, nanti ada biaya tambahan juga. Kemudian biasanya diberikan token ya. Token itu untuk verifikasi PIN ya, verifikasi PIN untuk setiap transaksi. Ya, pengiriman uang itu biasanya bisa terjadi karena ada transaksi ekonomi, jadi kita membeli barang dari orang lain lalu kita membayar kepada orang itu dengan cara mengirimkan uang. Bisa juga tidak, kalau kita mau kasih saja kepada orang juga bisa, itu namanya transfer juga. Yang jelas transfer itu adalah
ada terjadinya pindah kepemilikan dana dari satu orang ke orang lain, atau satu tempat ke tempat lain. Jadi bank itu salah satu tugasnya itu mengirimkan uang, membantu mengirimkan uang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kalau keluar negeri mata uangnya harus mata uang asing, karena mata uang rupiah belum dipakai secara menyeluruh ya, atau belum diakui secara internasional untuk transaksi. Nah, transfer pada dasarnya media atau sarana yang digunakan itu oleh bank, yang digunakan oleh bank ini nasabah biasanya tidak mengerti, yaitu bisa menggunakan surat. Awal-awal dulu pakai surat, dikirim suratnya isinya pesan, message. Kemudian berkembang melalui telex, ada mesin telex, lalu melalui telepon, terus ada juga melalui telegram. Bahkan dulu pernah ada melalui kayak apa namanya, radio ya, radio. Jadi kayak HT atau CB gitu. Dan sekarang sudah menggunakan komputer atau satelit. Biasanya di setiap kantor bank ada parabola yang di atas besar itu, terus untuk satelitnya. Kemudian sebelum ada bank, dulu orang mengirimkan uangnya pakai kantor pos dalam bentuk wesel pos. Nah, ini tidak harus punya rekening karena ditujukan pada alamat rumah. Gitu. Namanya siapa, alamatnya di mana, nanti oleh petugas pos diantar dalam bentuk wesel pos atau kartu, warnanya kuning dulu. Nanti diterima oleh orang itu harus datang ke kantor pos membawa kartu itu untuk mengambil uangnya. Kira-kira begitu. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena tidak praktis. Kemudian transfer kalau dengan luar negeri itu tentu harus ada kerjasama dengan bank di luar negeri, karena nanti bank di luar negeri lah yang membantu untuk menyampaikan uang kepada si penerima yang berada di luar negeri. Kerjasama dengan bank di luar negeri ini ada dua bentuk, yaitu ada non-depository correspondent dan depository correspondent. Kalau non-depository correspondent itu berarti dia ada hubungan, ada korespondensi, tapi yang sifatnya non-depository. Artinya non-depository, bank kita tidak menyimpan uang di bank di luar negeri, atau bank di luar negeri tidak menyimpan uang di bank di dalam negeri. Nah, yang depository adalah hubungan di mana bank kita ini punya simpanan di bank di luar negeri, bank di luar negeri juga mungkin punya simpanan di bank di Indonesia. Tapi rata-rata bank kita yang menyimpan uang di luar negeri. Itulah yang disebut depository correspondent. Tujuannya apa? Kalau ada orang kirim uang ke orang di luar negeri, kemudian kita minta bantuan bank di luar negeri, maka bank luar negeri akan bayarkan, tapi dengan cara memotong uang saldo kita yang ada di bank tersebut. Jadi untuk bisa transfer ke luar negeri, maka hubungannya harus depository correspondent. Ya. Nah, seperti itu modelnya. Bank di dalam negeri yang punya rekening atau account pada bank di luar negeri disebut sebagai vostro. Sedangkan bank di luar negeri tempat rekening itu dipelihara disebut nostro. Jadi misalnya di Indonesia ada bank BCA misalnya. Di luar negeri ada Bank of New York misalnya. Maka BCA, bank di dalam negeri itu membuka rekening di Bank of New York.
dan memasukkan sejumlah dana di situ. BCA disebut sebagai Vostro, Bank of New York sebagai Nostro. Jadi nasabah BCA kalau sudah punya kerjasama seperti itu, nasabah BCA bisa mengirimkan uang ke Amerika, ke orang yang berada di Amerika, nanti melalui Bank of New York tersebut. Ya, seperti itu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang, yaitu ada agen pengirim, yaitu bank pengirimnya, ya. Karena kita belajar bank, jadi bank pengirim, kemudian ada bank penerima, agen penerima, ada pengirim, dan ada penerima. Kemudian ada juga biasanya tambahan money transfer operator, yaitu operator yang menyediakan sistem, sarana dan prasarana termasuk sistem. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran sederhana kalau kita mengirimkan uang ke orang lain yang berada di Manado. Kebetulan kita adalah nasabah dari BNI Surabaya dan penerima nasabah BNI Manado. Maka prosesnya kita datang ke sini atau melalui ATM atau mobile banking atau internet banking, ya. Lalu BNI Surabaya menerima uang dari kita, lalu BNI Surabaya mengirimkan message ke sini, mengirimkan pesan bahwa ada kiriman uang dari pengirim untuk si penerima. Kebetulan si penerima nasabah BNI Manado, berarti ada nomor rekeningnya gitu. Yang dikirimkan ke sini adalah pesan. Pesannya melalui komputer atau satelit. Lalu BNI Manado akan memasukkan uang ke dalam rekeningnya si penerima di Manado. Jadi proses seperti ini saat ini karena teknologinya sudah maju, ini prosesnya sepersekian detik saja langsung masuk. Ya. Kemudian ini model lain jika misalnya penerimanya itu adalah nasabah bank lain. Kita nasabah BNI Surabaya. Kemudian penerimanya berada di Manado, nasabah Bank Danamon misalnya, dan kebetulan di Manado tidak ada BNI misalnya, maka BNI Surabaya akan meminta bantuan Danamon yang berada di Surabaya. Melalui apa? Melalui clearing. Nanti ada namanya nota kredit diserahkan ke Danamon Surabaya. Jadi prosesnya begini, kedua ini, terus Danamon Surabaya mengirimkan pesan ke sini. Yang ketiga modelnya adalah kita perhatikan pengirimnya berada di Ambon, nasabah BNI Ambon, penerimanya di Makassar, nasabah BCA Makassar. Jadi ini yang normal, biasanya seperti ini. Jadi BNI Ambon mengirimkan pesan ke BNI Makassar, nanti BNI Makassar menyampaikan kredit kepada BCA Makassar melalui lembaga clearing. Nanti clearing kita bahas ya secara khusus. Dan BCA Makassar akan menyampaikan ke si penerima yang punya rekening di situ. Kalau untuk transfer luar negeri atau valuta asing itu biasanya mata uang yang dikirimkan itu adalah mata uang asing yang pada umumnya sesuai dengan negara tujuan. Jadi kalau mau kirim ke Amerika atau ke New York, maka yang dikirim ini contohnya adalah dalam mata uang US dollar.
Nah, prosesnya adalah pengirim meminta bantuan BNI Surabaya untuk mengirimkan sejumlah US dollar. Kemudian BNI Surabaya akan mengirimkan pesan melalui kantor pusatnya di Jakarta, karena yang punya hubungan korespondensi hanya satu aja ya, yaitu kantor pusat bank yang bersangkutan. Itu mewakili semua cabang-cabangnya. Kemudian kantor pusat BNI ini nanti akan menyampaikan pesan juga informasi kepada nostronya, nostro BNI yang ada di New York. Ini misalnya American Express Bank. Ya. Nah, di sini berarti BNI punya rekening di sini, punya account di sini, punya saldo atau uang di sini, uang simpanan gitu. Misalnya yang disimpan BNI ini banyak ya uang di sini. Yang dikirim misalnya 100 US dollar, maka nanti Amex Bank akan memotong uang BNI yang ada di sini sebanyak 100 dolar. Lalu uang itu akan dikirimkan ke si penerima. Karena si penerima nasabah bank lain seperti Bank New York, maka pesan ini harus disampaikan melalui clearing. Clearingnya di Amerika. Ya, clearingnya di Amerika. Pertemuan antar bank di sana namanya clearing house atau lembaga clearing. Itu Citibank yang akan menyerahkan kepada si penerima. Ya, seperti itu. Contoh lain, ini adalah pengiriman dalam mata uang asing, tapi kebetulan pengirim dan penerima sama-sama berada di Surabaya, cuma yang ingin dikirimkan dalam mata uang US dollar, sehingga harus melalui bank yang berada di atau asal dari mata uang itu. Ini ada Nostro BNI di New York itu Amex Bank. Kalau Nostro Danamon di New York adalah Citibank. Jadi prosesnya seperti ini. Sampai kepada si penerima. Penerima akan menerima dalam mata uang US dollar. Apakah nanti bisa dirubah jadi rupiah, ya tergantung si penerima. Kalau mau merubah berarti dikenakan kurs. Nah, ini ada lagi satu contoh di mana pengirim berada di Surabaya, penerima berada di Jepang, tapi yang dikirimkan dalam mata uang US dollar, bukan dalam mata uang Jepang atau yen. Maka karena dia dalam mata uang US dollar, maka harus melalui negara asal mata uang tersebut lewat. Ini ada nostronya BNI, penerima misalnya ada nasabah Bank of Tokyo, maka harus melalui nostronya Bank of Tokyo di New York. Seperti itu. Nah, proses seperti ini yang dikirimkan hanya pesan-pesan aja, informasi atau message melalui komputer atau satelit. Termasuk yang clearing house. Kalau clearing sekarang itu udah pakai komputer ya. Pakai komputer.